Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Ningrum dari Offering A16. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dinamika kebudayaan dan peradaban Islam. A. Ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Menurut bahasa, ilmu adalah pengetahuan. Pengetahuan dibagi menjadi dua macam, yaitu pengetahuan secara umum dan pengetahuan secara ilmiah. Secara istilah, ilmu atau ilmu pengetahuan adalah usaha pemahaman manusia yang disusun dalam satu sistem mengenai kenyataan, struktur, pembagian, bagian-bagian, dan hukum-hukum tentang hal ihwa yang diselidiki oleh alam, manusia, dan agama. Dapat dijangkau oleh daya pemikiran manusia dan dibantu panca indera yang kebenarannya diuji secara empiris, riset, dan eksperimental. Satu, urgensi ilmu dalam Islam. Islam menganggap ilmu pengetahuan sangat penting bagi manusia. Ilmu adalah manifestasi dari nalar yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Jika manusia tidak memiliki ilmu, maka dia tidak ada bedanya dengan binatang. Dua, integrasi ilmu, iman, dan amal. Dalam Islam merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Dengan demikian, ajaran Islam tidak dikenal pertentangan antara iman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan amal saleh. Iman dan ibadah adalah wahyu dari Allah, sedangkan ilmu pengetahuan bersumber dari Allah yang diperoleh manusia melalui penelitian terhadap alam semesta. Kedudukan dan tanggung jawab ilmuwan. Keutamaan orang berilmu. Orang yang berilmu adalah orang yang sangat mulia dalam pandangan Islam dan mendapat tempat yang terhormat. Tanggung jawab ilmuwan ada dua, yaitu menyampaikan amanat Allah atau sebagai guru dan memelihara lingkungan atau alam semesta. B. Kebudayaan dan peradaban Islam di masa Islam. Dalam bahasa Indonesia, kebudayaan berarti hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Contohnya seperti tarian reog dari Ponorogo dan upacara ngabin dari Bali. Satu, faktor-faktor penyebab kemajuan dan kemunduran. Menurut Badri Yatim, periodisasi masa kemajuan Islam berlangsung antara tahun 650 sampai 1000 Masehi. Salah satu keunikan peradaban Islam adalah sifat adiktif dan terbuka dalam menyerap dan mengadopsi unsur-unsur peradaban dunia seperti Yunani, Persia, India, dan Cina. Setelah mencapai puncak kejayaan, peradaban Islam mengalami masa kemunduran. Terjadi karena adanya friksi dan konflik di antara putra mahkota untuk saling merebut kekuasaan. Para pengusaha kehilangan kredibilitas karena berperilaku nista dan meninggalkan ajaran Islam. Dua, kontribusi ilmuwan Muslim klasik dalam kemajuan Barat modern. Pada masa kejayaan Islam, masyarakat Arab benar-benar menjadi rujukan bagi perkembangan keilmuan dunia. Para ilmuwan dari Italia, Prancis, Swiss,
Jerman, dan Kepulauan Inggris berdatangan ke Andalusia. Pada saat itu banyak ilmuwan Muslim menjadi pelopor perkembangan ilmu pengetahuan seperti matematika, geometri, fisika, kimia, astronomi, kedokteran, IPA, farmasi, geografi, pelayaran, bahasa, sastra, dan lainnya. C. Kemajuan iptek sebagai tantangan umat Islam. 1. Pandangan Islam terhadap kemajuan iptek. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan fungsi ilmu pengetahuan yang sangat penting bagi manusia. Bahkan wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW juga berisi perintah mencari ilmu. 2. Merajut kebangkitan umat Islam di bidang iptek. Islam sebagai agama samawi terakhir secara potensial memiliki kemampuan untuk menjadi rujukan seluruh khasanah ilmu pengetahuan. Meski saat ini umat Islam mengalami penurunan dalam berbagai aspek kehidupan. Next, Mbak. Jejak peradaban Islam dalam kebudayaan Indonesia. Pertama, kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan Islam yang pertama kali berdiri di Nusantara adalah Kerajaan Samudra Pasai di pesisir timur Laut Aceh pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Daerah ini sudah disinggahi pedagang-pedagang Muslim sejak abad ke-7 dan ke-8 Masehi. 2. Wujud peradaban Islam di Indonesia. Wujud dari peradaban Islam di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu pertama, birokrasi keagamaan, 2. ulama dan karya-karyanya, 3. arsitek bangunan. Masjid Agung di berbagai kota di Indonesia merupakan ikon peradaban Islam di Nusantara. Contohnya seperti Masjid Kuno Demak, Masjid Baitur Rahman di Aceh, dan Masjid Ampel di Surabaya. Sekian presentasi dari saya. Salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.